bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakelsi. Di sebelah saya Nela Puspita. Pada kesempatan saat ini saya dan Nela akan menjelaskan materi tentang penyakit anemia. Adapun gejala, penyebab, dan pengobatannya. Baiklah, langsung saja ke materinya yang akan dibacakan oleh Nela. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia bisa terjadi sementara atau dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan ringan sampai berat. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin, bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen, berada di bawah normal. Organ dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter. Adapun penyebab anemia. Anemia terjadi ketika tubuh keluarga sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibat sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. 3. Hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Berikut ini adalah jenis-jenis anemia yang umum terjadi berdasarkan penyebabnya. 1. Anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi menurut tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin Hb. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan, atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi, misalnya akibat penyakit celiac. 2. Anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah, tetapi hal ini normal. Meski demikian, kebutuhan hemoglobin meningkatkan saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, maka dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil maupun janin. Yang ketiga, anemia akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat seperti obat antiinflamasi non-steroid. Anemia karena pendarahan juga bisa jadi merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus. 4. Anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi, penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun secara efek samping obat antibiotik, dan obat untuk mengatasi reumatoid arthritis. 5. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari
orang tua atau dipasak setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun serta efek samping obat-obatan seperti paracetamol, penicillin, dan obat anti malaria. 6. Anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit ginjal, kanker, reumatoid, artritis, dan HIV. 7. Anemia sel sapit atau sickle cell anemia. Anemia sel sapit disebabkan oleh mutasi perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya, hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal, yaitu seperti buah sabit. Bulan sabit, seseorang bisa terserang anemia sel sabit jika kedua orang tuanya sama-sama mengalami mutasi genetik tersebut. 8. Thalassemia. Thalassemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. 8. Thalassemia. Dalam mengganti thalassemia, dokter dapat melakukan transfusi darah, pemberian suplemen asam folat, pengangkatan limpa, dan cangkong sumsum tulang. 7. Anemia sel sabit. Kondisi ini didatangi dengan suplemen zat besi dan asam folat, cangkong sumsum tulang, dan pemberian kemoterapi seperti hydroxyurea. Dalam kondisi tertentu, dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan antibiotik. 8. Thalassemia. Dalam mengani thalassemia, dokter dapat 8. Thalassemia. Thalassemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Seorang dapat menderita thalassemia jika satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Adapun gejala anemia sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa 1. Lemas dan cepat lelah. 2. Sakit kepala dan pusing. 3. Sering batuk, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan. 4. Kulit terlihat pucat atau kekuningan. 5. Detak jantung tidak teratur. 6. Napas pendek. 7. Nyeri dada. 8. Dingin di tangan dan di kaki. Gejala di atas awalnya sering tidak disadari oleh penderita, namun akan makin terasa sering bertambah parahnya kondisi anemia. Kapan harus ke dokter? Pemeriksaan diri Anda ke dokter apabila merasa cepat lelah atau mengalami gejala anemia yang makin lama makin memburuk. Bila Anda menderita anemia yang memerlukan pengobatan jangka panjang atau bahkan rutin menerima transfusi darah, maka lakukan kontrol rutin ke dokter untuk memantau perkembangan penyakit. Konsultasikan dengan dokter jika mengalami kondisi yang dapat menimbulkan anemia seperti penyakit ginjal, gangguan menstruasi, kanker usus, atau wasir. Bagi ibu hamil, menurunnya HB merupakan hal yang normal. Untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter kandungan. Dokter kandungan akan memberikan suplemen untuk mencegah anemia saat kehamilan. Bila Anda menderita kelainan genetik yang dapat menyebabkan anemia, seperti thalassemia, atau memiliki keluarga yang menderita penyakit tersebut, disarankan untuk konsultasi dengan dokter sebelum berencana memiliki keturunan. Diagnosis anemia. Untuk menentukan apakah pasien menderita anemia, dokter akan melakukan hitung darah lengkap. Melalui tes darah, dokter akan mengukur kadar zat besi, hematokrit, vitamin B12, dan asam folat dalam darah, serta memeriksa fungsi ginjal. Tujuan dari tes tersebut adalah untuk mengetahui penyebab dari anemia.
Selain tes darah, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan lain untuk mencari penyebab anemia tersebut. Endoskopi guna melihat apakah lambung atau usus mengalami pendarahan. USG panggul guna mengetahui penyebab gangguan menstruasi yang menimbulkan anemia. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang guna mengetahui kadar, bentuk, serta tingkat kematangan sel darah dari pabriknya langsung. Pemeriksaan sampel cairan ketuban saat kehamilan guna mengetahui kemungkinan janin menderita kelainan genetik yang menyebabkan anemia. Pengobatan anemia. Metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita pasien. Perlu diketahui, pengobatan bagi suatu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis yang lain. Oleh karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelumnya mengetahui penyebabnya dengan pasti. Beberapa contoh pengobatan anemia atau obat kurang darah berdasarkan jenisnya adalah: 1. Anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini dibatasi dengan mengonsumsi makanan dan suplemen zat besi. Pada kasus yang parah, diperlukan transfusi darah. 2. Anemia pada masa kehamilan. Kondisi ini ditangani dengan pemberian suplemen zat besi, asam folat, dan vitamin B12 yang dosisnya ditemukan oleh dokter. 3. Anemia akibat perdarahan. Kondisi ini diobati dengan menghentikan pendarahan. Bila diperlukan, dokter juga akan memberikan suplemen zat besi atau transfusi darah. 4. Anemia aplastik. Pengobatan adalah dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi (cangkok sumsum tulang) bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. 5. Anemia hemolitik. Pengobatannya dengan menghentikan konsumsi obat yang memicu anemia hemolitik, mengobati infeksi, mengonsumsi obat-obatan imunosupresen atau pengangkatan limpa. 6. Anemia akibat penyakit kronis. Kondisi ini di atas dengan mengobati penyakit yang mendasarinya pada kondisi tertentu. Diperlukan transfusi darah dan suntik hormon erythropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah. 7. Anemia sel sabit. Kondisi ini Komplikasi anemia. Jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti 1. Kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. 2. Masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung dan gagal jantung. 3. Gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal. 4. Komplikasi kehamilan antara lain kelahiran prematur dan bayi terlahir dengan berat badan rendah. 5. Gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak atau bayi. 6. Rentah terkena infeksi. Adapun pencegahan anemia. Beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama 1. Makanan yang kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacang, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. 2. Makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunan serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. 3. Buah-buahan kaya vitamin C misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Selain dengan makanan, anemia akibat kekurangan zat besi juga dapat dicegah dengan mengonsumsi suplemen zat besi secara rutin. Kadar HB normal setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia jenis kelaminnya. Berikut adalah kisaran nilai HB normal. 1. Laki-laki dewasa 13 gram atau desiliter. 2. Wanita dewasa 12 gram atau desiliter. 3. Ibu hamil 11 gram
atau desiliter. 4. Bayi 11 gram. 5. Anak usia 1-6 tahun 11,5 gram. 6. Anak dan remaja usia 6-18 tahun 12 gram. Untuk mengetahui apakah asupan nutrisi Anda sudah cukup, diskusilah dengan dokter spesialis gizi. Bila keluarga Anda menderita anemia akibat kelainan genetik seperti anemia sel sabit atau talasemia, konsultasilah dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan agar kondisi ini tidak terjadi pada anak. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.